mengintegrasikan perkembangan dari konsep unsur ke fisika Newton, relativitas, kuantum mekanika, teori string, dan seterusnya, sambil mempertahankan tema sentral Al-Quran sebagai teori segalanya. Struktur ini akan memungkinkan buku untuk menghubungkan prinsip-prinsip ilmiah dasar dengan Al-Quran panduan komprehensif. Garis besar buku yang direvisi, bagian yayasan dari konsep elemental ke ilahi. Prinsip bab 1 pendahuluan, Al-Quran sebagai teori abadi dari segalanya. Ulangi premis inti Al-Quran sebagai mengendarai. Perkenalkan konsep teori segalanya dalam konteks ilmiah dan Islam, menarik dari 1, di mana Al-Quran disajikan sebagai teori dalam Islam. Sajikan pertanyaan tentang bagaimana sebuah teks diungkapkan berabad-abad yang lalu dapat tetap relevan dan tidak berubah. Tekankan pelestarian ilahi Al-Quran sebagai fitur pembeda, menghubungkannya dengan sifatnya yang komprehensif. Perkenalkan rencana buku untuk mengeksplorasi Al-Quran melalui keduanya lensa tradisional dan ilmiah. Bab 2. Awal unsur, angka dan bahasa dari alam semesta. Jelajahi konsep angka sebagai bahasa dasar. Menarik dari diskusi kita sebelumnya. Diskusikan gagasan bahwa angka mungkin adalah milik alam semesta, kode yang mendasarinya, yang berkaitan dengan gagasan bahwa angka adalah bahasa 5. Perkenalkan gagasan bahwa matematika bukan hanya alat tetapi bahasa keberadaan 6. Menyajikan konsep matematika sederhana, aritmatika, sebagai dasar untuk semua matematika kompleks, menyoroti bahwa semua matematika mungkin berakar pada aritmatika 10. Hubungkan kesederhanaan angka dengan gagasan bahwa kesederhanaan mengarah pada kompleksitas. Bahaslah bagaimana segala sesuatu dapat direpresentasikan sebagai angka 12. Memperkenalkan konsep akar digital dan penerapannya dalam menemukan pola 17. Bab 3. Kebijaksanaan kuno, ilmu pengetahuan awal dalam Al-Quran. Periksa ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh fenomena alam. Soroti pengamatan ilmiah awal yang dilakukan oleh Islam sarjana, seperti mereka yang berada di bidang astronomi, matematika, dan kedokteran. Diskusikan bagaimana Al-Quran mendorong pengamatan dan kontemplasi alam. Bagian 2, fisika klasik dan Al-Quran. Bab 4, alam semesta, ketertiban dan prediktabilitas. Perkenalkan fisika Newton, hukum gerak, gravitasi, dan gagasan alam semesta yang dapat diprediksi, yang didasarkan pada data numerik dan siklus. Bab 12. Diskusikan bagaimana hukum fisika dapat dilihat kode yang menjalankan alam semesta, terhubung dengan konsep bahwa segalanya dapat dinyatakan dalam angka 11. Jelajahi konsep pola dan siklus, menghubungkan sifat siklus proses fisik dengan gagasan mandiri sistem 12. Tarik paralel antara konsep-konsep ini dan ayat-ayat dari Al-Quran yang membahas ketertiban di alam semesta. Diskusikan deskripsi Al-Quran tentang alam semesta sebagai sebuah sistem diciptakan oleh Tuhan dan hukum yang mengaturnya. Bab 5. Keterbatasan fisika klasik. Memperkenalkan konsep relatif dan kuantum. Diskusikan keterbatasan fisika klasik dan pergeseran menuju konsep relativitas. Perkenalkan konsep ruang dan waktu sebagai relatif menurut teori relativitas Einstein. Diskusikan bagaimana pandangan klasik tentang alam semesta yang dapat diprediksi ditantang dengan munculnya mekanika kuantum. Sentuh gagasan alam semesta yang saling berhubungan dalam kuantum keterikatan 20. Perkenalkan gagasan bahwa semuanya dapat saling berhubungan melalui bidang, seperti yang disarankan oleh teori medan kuantum. 22. Bagian 3, dunia kuantum dan seterusnya. Bab 6, mekanika kuantum, pemahaman baru tentang kenyataan. Selami dunia mekanika kuantum, superposisi, keterikatan, ketidakpastian. Menyajikan gagasan mekanik kuantum sebagai pemahaman baru realitas, di mana angka mungkin mengungkapkan teori-teori baru. Jelajahi konsep fisika kuantum tentang keterkaitan dari semua hal 20. Diskusikan bahwa pada tingkat kuantum, bidang dipertimbangkan fundamental dan partikel adalah eksitasi dari medan ini, yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk kesan 22. Jelajahi implikasi dari fenomena kuantum ini dan bandingkan dengan konsep spiritual, seperti Wahdatul Wujud 24. Jelajahi gagasan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki banyak interpretasi atau aplikasi, mencerminkan superposisi 21. Jelajahi gagasan tema atau ayat Al-Quran yang mungkin terjerat, di mana pemahaman seseorang terhubung dengan orang lain, menciptakan narasi yang koheren 21. Bab 7. Teori string dan pencarian untuk terpadu. Teori, memperkenalkan teori string sebagai upaya untuk menyatukan semua kekuatan alam terhubung ke konsep sistem terpadu 20.
Diskusikan bagaimana kerangka matematika teori string mungkin menyarankan alam semesta matematika yang mendasar. Jelajahi gagasan dimensi tersembunyi dan konsep teori multiverse 27. Hubungkan pengejaran teori segalanya dalam fisika hingga sifat komprehensif Al-Quran. Hubungkan gagasan alam semesta sebagai grand teka-teki untuk mengejar teori terpadu 20. Bab 8. Pencarian yang sedang berlangsung. Arah masa depan di sains dan teologi. Diskusikan penelitian yang sedang berlangsung dalam fisika kuantum, kosmologi, dan bidang lainnya. Pertimbangkan gagasan bahwa angka dapat membuka kunci misteri alam semesta, menyarankan kerangka kerja terpadu untuk memahami segala sesuatu mulai dari mekanika kuantum hingga kesadaran manusia. Jelajahi potensi teknologi yang memanipulasi hukum numerik dengan cara di luar kemampuan manusia. Diskusikan gagasan bahwa memahami numerik bahasa dapat mengarah pada kesadaran kosmik. Sorot konsep bahwa belajar berbicara ini bahasa, kita mungkin lebih memahami narasi besar kosmos dunia. Diskusikan bagaimana lensa numerik ini dapat diterapkan untuk pendidikan teknologi dan bahkan tempat kita di alam semesta. Diskusikan konsep penyederhanaan melalui penyatuan 11. Bagian 4, Al-Quran sebagai sistem yang lengkap. Bab 9, Bimbingan Abadi Al-Quran, Etika dan Moralitas. Fokus pada ajaran etika dan moral Al-Quran. Jelajahi ajaran Al-Quran tentang keseimbangan dan keadilan dalam terang konsep matematika di tempat. Diskusikan bagaimana ajaran etis Al-Quran dirancang untuk menjadi berlaku di semua periode waktu terlima. Bab 10, Koherensi Al-Quran, sebuah matematika dan analisis tematik. Periksa struktur internal dan organisasi Al-Quran 2/1. Menganalisis tema dan pola yang berulang dalam Al-Quran dan bagaimana mereka menciptakan pesan yang koheren di Gemlam. Terapkan akar digital dan analisis numerik untuk mendemonstrasikan konsistensi internal Al-Quran. Jelajahi penggunaan angka dalam Al-Quran untuk ekspresikan kesatuan dan pluralitas alam semesta. Bab 11, Pelestarian Al-Quran, sebuah mukjizat melalui waktu. Kunjungi kembali pelestarian ilahi Al-Quran, menyoroti bukti tekstual dan fakta sejarah. Menekankan konsistensi teks Al-Quran di seluruh sejarah. Diskusikan mekanisme pelestarian seperti menghafal dan catatan tertulis, menghubungkannya dengan konsep ketertiban dan prediktabilitas. Diskusikan konsep bahwa hukum dasar mengatur tauhid konsisten sepanjang masa. Bagian Fah, kesimpulan bab 12, mengintegrasikan sains dan iman, bersatu pengertian. Diskusikan bagaimana ilmu pengetahuan dan Al-Quran dapat saling melengkapi, meningkatkan pemahaman kita tentang realitas. Tegaskan kembali bahwa Al-Quran adalah panduan komprehensif yang memberikan suntuk pertanyaan mendasar. Mendorong eksplorasi lebih lanjut tentang hubungan antara sains dan Al-Quran. Menyajikan konsep bahwa memahami dasar numerik alam semesta dapat menjadi dasar dalam mengintegrasikan seni, sains, humaniora 40. Tema dan konsep utama di seluruh buku, angka sebagai bahasa universal, keterkaitan segala hal, ketertiban dan prediktabilitas versus ketidakpastian 14, kesederhanaan mengarah pada kompleksitas, asal-usul dan pelestarian ilahi Al-Quran, 1. Al-Quran sebagai panduan holistik sepitej, penyatuan dan keutuhan 20, keanggunan matematika 12, stabilitas siklik 19, informasi bagi 19. Dengan mengikuti struktur ini, buku ini akan secara progresif membangun kasus komprehensif untuk Al-Quran sebagai teori abadi semuanya, yang menghubungkan konsep ilmiah inti dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu ilahi, panduan abadi untuk umat manusia. Ia adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, membawa petunjuk dan cahaya kepada setiap insan yang mencari kebenaran. Ia merangkumi semua aspek kehidupan, dari kerohanian hingga sains, dari etika hingga sejarah. Setiap ayatnya mengandungi hikmah yang mendalam, memberikan panduan dalam setiap langkah kehidupan kita. Al-Quran menampilkan dirinya sebagai teori segala sesuatu yang lengkap dan menyeluruh, mendedahkan kebenaran tentang dunia fizikal dan alam rohani. Ia menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan keimanan, menunjukkan bahawa kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Mendedahkan kebenaran tentang dunia fizikal dan alam rohani, Al-Quran membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang penciptaan dan tujuan hidup kita. Ia mengajak kita untuk merenung dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah di sekeliling kita. Pesannya telah bergema sepanjang sejarah, menawarkan pandangan mendalam tentang cara kerja alam semesta.
Para ulama dan cendekiawan telah lama mengkaji dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, mencari hikmah dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Al-Quran menekankan kepentingan ilmu dan pemerhatian. Ia menggalakkan manusia untuk merenungkan tanda-tanda penciptaan dan mencari ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Setiap penemuan baru dalam sains seringkali mengesahkan kebenaran yang telah dinyatakan dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu. Ia menggalakkan manusia untuk merenungkan tanda-tanda penciptaan dan mencari ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Dengan merenung dan mempelajari alam semesta, kita dapat melihat kebesaran dan keagungan pencipta kita. Penekanan terhadap pembelajaran dan penerokaan ini telah menjadi daya penggerak di sebalik banyak penemuan saintifik sepanjang sejarah. Banyak ilmuwan besar dalam sejarah Islam telah menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam kajian mereka. Pesan Al-Quran adalah universal, melangkaui masa dan budaya. Ia adalah panduan yang relevan untuk setiap zaman dan setiap bangsa, membawa mesej perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Ajaran Al-Quran berkait rapat dengan fabrik alam semesta. Ia mengajarkan kita tentang keseimbangan dan harmoni yang wujud dalam ciptaan Allah dan bagaimana kita harus hidup selaras dengan alam. Ia mendedahkan rahsia penciptaan, hukum-hukum yang mengawal kosmos, dan keseimbangan rumit yang menopang semua kehidupan. Setiap ayatnya adalah cerminan dari kebijaksanaan ilahi yang tidak terhingga. Wahyu ilahi ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami dunia semula jadi dan tempat kita di dalamnya. Ia mengajarkan kita tentang tanggungjawab kita sebagai khalifah di bumi, menjaga dan memelihara alam sekitar. Kebijaksanaan Al-Quran melampaui alam dunia fizikal. Ia menyelami kedalaman kesedaran manusia, membincangkan tujuan kita, hubungan kita dengan pencipta, dan takdir akhir kita. Ia memberikan panduan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan rohani. Ia menyelami kedalaman kesedaran manusia, membincangkan tujuan kita, hubungan kita dengan pencipta, dan takdir akhir kita. Dengan memahami ajaran Al-Quran, kita dapat menemukan makna dan tujuan hidup yang sejati. Ia adalah panduan untuk menavigasi kerumitan hidup dan mencapai pencerahan rohani. Dalam setiap ayatnya, terdapat petunjuk dan hikmah yang dapat membantu kita menghadapi cabaran hidup dan mencapai ketenangan jiwa. Nombor membentuk bahasa asas alam semesta. Daripada zarah terkecil hingga galaksi terbesar, semuanya boleh dinyatakan dan difahami melalui prinsip matematik. Al-Quran menyedari kepentingan nombor, menggunakannya untuk menyampaikan kebenaran mendalam tentang penciptaan. Al-Quran menyoroti susunan dan keseimbangan tepat yang terdapat di alam semesta. Pergerakan jasad-jasad angkasa, kitaran musim, dan cara kerja organisme hidup semuanya menunjukkan reka bentuk ilahi. Susunan ini tercermin dalam nisbah dan corak matematik yang terdapat di seluruh alam semula jadi. Al-Quran juga menekankan keterhubungan semua benda. Segala sesuatu di alam semesta adalah sebahagian daripada jaringan yang halus, dan sebarang gangguan di satu bahagian boleh memberi kesan riak ke seluruh sistem. Keterhubungan ini dicerminkan dalam hubungan matematik yang mengawal interaksi antara bahagian kosmos yang berbeza. Penggunaan nombor dalam Al-Quran melampaui sekadar penerangan. Ia menggunakan corak berangka untuk menyampaikan makna yang lebih mendalam dan untuk membuka kebenaran tersembunyi. Contoh Al-Quran menyebut bilangan hari tertentu untuk peristiwa tertentu, seperti penciptaan langit dan bumi, yang mempunyai makna simbolik. Al-Quran, yang diturunkan lebih daripada 1,400 tahun yang lalu, adalah sebuah kitab suci yang penuh dengan kebijaksanaan dan panduan untuk umat manusia. Menariknya, ia mengandungi ayat-ayat yang selaras dengan penemuan saintifik moden, menunjukkan betapa mendalamnya ilmu yang terkandung di dalamnya. Ayat-ayat ini yang diturunkan pada masa pengetahuan saintifik adalah terhad, memberikan wawasan yang luar biasa tentang alam semesta dan kehidupan. Ini menunjukkan asal-usul ilahi Al-Quran dan keserasiannya dengan penerokaan saintifik yang terus berkembang hingga ke hari ini. Satu contoh yang menakjubkan ialah gambaran Al-Quran tentang bentuk bumi. Pada zaman dahulu, banyak budaya percaya bahawa bumi adalah rata. Walaupun kepercayaan yang berlaku pada masa itu menganggap bumi rata, Al-Quran memberikan gambaran yang berbeza. Al-Quran menggambarkannya seperti hamparan permaidani, membayangkan sifatnya yang bulat dan berputar. Pemahaman tentang bentuk sebenar bumi ini hanya disahkan berabad-abad kemudian melalui pemerhatian saintifik dan teknologi canggih.
Contoh lain ialah sebutan Al-Quran tentang alam semesta yang mengembang. Ini adalah satu lagi bukti kebijaksanaan yang terkandung dalam kitab suci ini. Al-Quran menyatakan bahwa Allah sedang mengembangkan langit, satu konsep yang sangat mendalam dan kompleks. Konsep ini selaras dengan teori kosmologi modern tentang alam semesta yang mengembang, yang pertama kali dicadangkan oleh Edwin Hubble pada abad ke-20. Penemuan Hubble mengubah cara kita memahami alam semesta, tetapi Al-Quran telah menyebutnya berabad-abad lebih awal. Al-Quran juga menggambarkan peringkat perkembangan embrio dengan ketepatan yang menakjubkan, yang hanya dapat disahkan oleh sains moden. Ia menerangkan pembentukan janin di dalam rahim ibu dengan terperinci, menonjolkan peringkat perkembangan yang berbeza dan transformasi yang dilalui oleh embrio. Penerangan ini didapati konsisten dengan penemuan embriologi moden, menunjukkan betapa tepatnya maklumat yang terkandung dalam Al-Quran. Para saintis hari ini kagum dengan ketepatan ini, yang menunjukkan bahwa ilmu dalam Al-Quran melangkaui zaman dan teknologi. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan berabad-abad yang lalu meramalkan penemuan saintifik yang hanya dapat disahkan pada zaman moden. Kejadian ini menonjolkan status Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang mengandungi ilmu yang melangkaui pemahaman manusia pada masa ia diturunkan. Dengan setiap penemuan baru, kita semakin menyadari betapa mendalamnya kebijaksanaan yang terkandung dalam Al-Quran, mengugul bersignal sededap asal-usul ilahinya. Hukum gerakan Sir Isaac Newton merevolusikan pemahaman kita tentang dunia fizikal. Newton, seorang ahli fizik dan matematik yang terkenal, memperkenalkan 3 hukum gerakan yang menjadi asas kepada mekanik klasik. Penemuan ini bukan sahaja mengubah cara kita melihat dunia, tetapi juga memberi kita alat untuk meramalkan dan memahami fenomena fizikal dengan lebih tepat. Hukum-hukum ini menerangkan hubungan antara gerakan objek dan daya yang bertindak ke atasnya, mewujudkan prinsip mekanik klasik. Dengan memahami hukum-hukum ini, kita dapat meramalkan bagaimana objek akan bergerak di bawah pengaruh daya tertentu, dari bola yang ditendang hingga kereta yang memecut. Ketentuan dan kebolehjangkaan yang digambarkan oleh fizik Newton sangat bergema dengan penekanan Al-Quran terhadap alam semesta yang diatur secara ilahi. Al-Quran sering menyebut tentang keseimbangan dan ketertiban dalam alam semesta, yang mencerminkan prinsip-prinsip yang ditemui oleh Newton. Hukum pertama Newton, hukum inersia, menyatakan bahawa objek dalam keadaan rehat akan kekal dalam keadaan rehat, dan objek dalam gerakan akan kekal dalam gerakan pada hala jumalar, melainkan ditindakkan oleh daya bersih. Ini bermakna, tanpa pengaruh luar, keadaan gerakan atau rehat sesuatu objek akan kekal tidak berubah. Hukum ini menonjolkan kestabilan dan keseimbangan yang wujud dalam alam semesta, satu konsep yang ditekankan di seluruh Al-Quran. Alam semesta yang kita lihat hari ini adalah hasil daripada keseimbangan yang halus antara pelbagai daya dan pengaruh. Hukum kedua Newton, F=ma, mengukur hubungan antara daya, jisim, dan pecutan. Hukum ini menyatakan bahawa daya yang bertindak ke atas sesuatu objek adalah hasil jisim objek tersebut dengan pecutannya. Ini memberi kita cara untuk mengira bagaimana objek akan bertindak balas terhadap daya yang dikenakan ke atasnya. Hukum ini menunjukkan bahawa alam semesta beroperasi di bawah satu set peraturan yang tepat dan konsisten, mencerminkan gambaran Al-Quran tentang alam semesta yang diatur oleh hukum ilahi. Setiap pergerakan dan interaksi dalam alam semesta ini adalah hasil daripada hukum-hukum yang tetap dan tidak berubah. Hukum ketiga Newton, hukum tindakan dan tindak balas, menyatakan bahawa bagi setiap tindakan, terdapat tindak balas yang sama dan bertentangan. Ini bermakna, setiap kali kita mengenakan daya ke atas sesuatu objek, objek tersebut akan mengenakan daya yang sama tetapi bertentangan ke atas kita. Hukum ini menekankan keterhubungan semua benda di alam semesta, satu konsep yang juga ditonjolkan dalam Al-Quran. Setiap tindakan yang kita lakukan mempunyai kesan yang meluas, dan setiap elemen dalam alam semesta ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Fizik Newton, dengan penekanannya pada ketentuan, kebolehjangkaan, dan hukum yang tepat, menyediakan kerangka kerja untuk memahami dunia fizikal yang konsisten dengan ajaran Al-Quran tentang alam semesta yang dicipta dan diatur secara ilahi. Dengan memahami hukum-hukum ini, kita dapat melihat bagaimana setiap elemen dalam alam semesta ini berfungsi dengan harmoni dan ketertiban, mencerminkan kebijaksanaan dan keesaan penciptaan ilah.